Jadi makan waktu dulu ya. Reaksinya tuh tiap anak beda ya. Bener kata Eca, cuma bisa ngedampingin sih. Supaya gue udah mikir nih, aduh gue takut laki gue soalnya kayak gini. Laki gue kan kalau yang kalian kenal kan ngobrol aja pendiam, tapi ngobrol aja. Tapi dia tuh kalau misalnya dalam situasi yang dia nggak suka atau dia awkward, dia tuh akan kenceng. Yang penting dia harus tahu bahwa kita tuh bisa mengisi kekosongannya. Betul. Jadi jangan sampai kosong Walaupun dulu. kita nggak bisa gantiin kan, nggak mungkin ya tiba-tiba yuk sleep call sama papa gitu. Hai Sweet Mom. Kembali lagi ketemu dengan podcast kita, dan kali ini kita akan ngomongin satu topik yang bikin deg-degnyes. Apa tuh? Ngomongin tentang menghadapi anak patah hati. Aduh ya. Kan kita semua tuh pernah muda ya, dan kita ngerasain lah gimana rasanya sakit patah hati, sakit hati waktu zaman kita awal-awal punya pacar, zaman dulu. Dan rasanya kalau udah jadi ibu gini, kalau boleh anak nggak perlu ngerasain ya. Boleh nggak sih kita aja yang ngerasain gitu kan ya? Iya, tapi mau nggak mau gitu. Apalagi anak-anak kita kan sekarang udah masuk usia 20-an, udah mulai punya pacar, yang adalah kalau punya pacar tuh artinya harus siap juga mengalami resiko patah hati. Satu paket kan. Itu saking gue takutnya menghadapi momen anak gue patah hati, itu gue bawa dalam doa loh. Semoga Tuhan pertemukan anak gue, anak kayak gue bilang gini, Tuhan jauhkan anak-anak aku dari kisah cinta yang menyakitkan. Saking gue takut, gue nggak takut gue gitu loh. Tapi kan saat lo nggak sih? Iya, dulu kan gue kalau patah hati kan, urian banget, drama gue. Gimana? Paling menyakitkan buat gue adalah waktu itu gue patah hati, gue mau ujian kelas 3 SMA. Pas mau ujian, pas patah hati, putus gue. Jadi gue gak bisa belajar. SMA lo? SMA. Oh, patah hati lo SMA ya? Iya. Gue SMP lo. Iya, wah. Kalau yang lain mah, gue pacaran mah udah dari SMP, tapi gak patah hati. Gue SMA. Aduh. Terus kelas berapa tuh? Ya kelas 3 lah ya. Coba kita recall ya. Lo ngapain waktu itu patah hati, lo gimana? Itu kan masih cinta monyet, Mes. SMP, iya. Emang kalau cinta monyet gak boleh patah hati? Cinta monyet ya. Tapi gimana patah hatinya? Nggak tahu, gue dulu kok patah hati melulu ya. Kalau gue recall nih ya, gue SMP patah hati, SMA paling parah patah hati. Kuliah gue masih sempat sih patah hati, cuma gue udah mulai pintar. Gue yang bikin patah hati orang. Oh iya benar. Lo pintar buat diri lo sendiri, buat anak orang enggak ya? Kata itu padahal ibunya udah berdoa jauhkan anak saya dari kita. Ternyata doa Angie tuh buat menjauhkan dari yang kayak Mesya tadi gitu. Gue patah hati pertama, gue SMP tuh cuma patah hati kecil lah, tapi patah hati banget tuh gue mau ujian, lagi persiapan ujian. Waduh, kelas 3 SMA lagi. Kelas 3 SMA. Orang tua gue tahu gue putus ya, dan tahu gue sedih banget saat itu. Sampai kan zaman dulu kan orang tua nggak kayak kita sekarang, anak-anak kita pacaran ya. Pacaran anak kita kan dekat. Kalau dulu kan orang tua kayak nggak usah pacaran kalau bisa udah deh gitu kan. Tapi dia tahu gue putus gitu, patah hati. Terus lu tahu nggak, sampai dia mau ujian, sampai orang tua gue ngomong gini, ya udah deh, nggak usah mikirin nilainya bagus, yang penting lulus udah. Ya ampun. Apa begitu kan? Emang patah hatinya separah itu, Enji? Gue nangis. Nangis aja gak bisa belajar. Untung lulus gue ya. Untung lulus. Tapi lo gak pernah melakukan sesuatu yang apa ya, yang di luar batas logika kan. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak kayak bilangnya bucin ya. Terus lo tuh membabi buta dan buta gitu loh. Jadi patah hati itu lo sikapin dengan sesuatu yang, lo ngapain sih lo bucin banget sampai kayak begitu? Duh, gue cuma nangis aja tuh, gue gak bisa belajar. Nangis doang, nangis gegerungan, nangis seseru gegerungan sih. Iya. Memvalidasi kesedihan tuh menurut gue dengan nangis tuh termasuk standar. Iya. Cuman kan kita tahu ya rasanya patah hati kayak apa. Jadi gue tuh, aduh jangan sampai deh anak-anak gue patah hati. Nah tunggu, sebelum kita ngebahas anak-anak, lo patah hati pertama lo? Gue tuh sebenarnya patah hati pertama yang menurut gue lumayan memorable sakitnya gitu ya, pas kuliah. Oh kuliah? Pas kuliah, karena waktu SMP kan gitu-gitu aja. SMP kan gue gak punya pacar. Gak serius ya? Kuliah tuh baru mulailah punya relationship yang agak serius. Gue inget banget dramanya tuh pas putus kan. Berat banget. Ada tuh momennya gue nyalain shower, nangis di kamar mandi. Iya. Gue juga kayak video klip gue juga. Kayak video klip itu. Video klip gue parah. Gara-gara video klip lo ya Mes ya. Dramatis gitu kan ya.
nangis tapi kan takut ya ditanya orang tua ya. Tua. Yang lain shower, tidur, terus gitu rasanya aduh nggak semangat mau ngapa-ngapain gitu kan, mau nyerbahan. Bulan depannya punya pacar baru. Gue juga sama, gue juga patah Ya hati. ampun Ca, cepet amat mau pohon. Gue gak sebulan sih. Tapi berarti maksudnya gini pelajarannya Iya. adalah adik-adik ya. Kalau sampai patah hati, dunia tuh belum berakhir. Ya kan? Gue tuh sampai jalan gue hujan terus gue jalan sendiri di hujan. Itu norak banget deh. Norak banget. Itu video klip siapa? Gak tahu video game siapa, Lady Rain. Pokoknya ada lah pokoknya ya. Lu Gue patah hatinya sama Kemes kayaknya SMP deh, karena gue diputusin mulu. masa SMA gue yang mutusin terus, jadi gue gak patah hati. Abis itu gue kawin. Iya benar sih, benar sih. Gue kan dekat sama Indra, syuting tuh SMA kelas 2 lah ya. Udah habis itu sampai nikah. Pacaran Langsung dikekep sama Brasko ya. Tapi Iya, tau bener. lah gue rasanya patah hati, Iya, tahu iya, gue. iya. Nah itu kan Tahu. maksudnya kan walaupun sekarang kita pas udah ngelewatin gitu ya, di saat gak usah sekarang deh, dulu begitu kita udah ngelewatin masa itu kita yang iya udah kali apa-apaan sih kemarin gue Iya, norak banget gitu. iya. Cuman kan kita nggak pengen ya ngerasain itu, anak-anak kita tuh ngerasain kayak begitu. Aduh gitu gue kan. kalau gue nggak mau banget. Sama Karena itu sampai tapi- gue bawa dalam doa. Iya karena kadang-kadang perempuan itu menyelesaikan emosi yang belum kelar gitu ya dengan sesuatu yang pakainya nggak logika gitu loh. Kadang-kadang perasaan juga. lo senang mendramatisir aja Iya, gitu. iya, Lagi iya. sakit nih. Mendramatisir Aduh, diri anaknya kita. ngapain? Dramatis. Iya kayak Iya, gue. dramatis. Iya. Tapi Iya. kalau gue tuh ngerasa ya saat itu gue tuh kalau patah hati itu nggak pernah lama. Jadi gue misalnya 3 hari 5 hari gue puas-puasin dia tuh nangis Nangis, apa-apa. Abis itu lega udah pelong jalan gitu. Cuman gue mikirnya gini, kan gue punya anak laki dan perempuan. Kalau anak perempuan tuh udah pasti drama ya udah lah ya gitu kan. Kita tahu outputnya drama, nangis. Gue takut sampai anak laki gue patah hati. Karena kan kita kan nggak, laki itu kan udah jaga emosi. Apalagi anak laki gue udah gede nih kan, jaga Tapi emosi. dalamnya terus hancurnya gimana? kayak apa kan kita nggak Iya, tahu yang gue ya. takut tuh Monca. Kalau cewek kan larinya kelihatan Kelihatan nangis. ekspresif Iya, ya kalau tapi cowok menurut ini gue ya. nih ya menghadapi sekarang anak-anak ya, walaupun kita nggak pengen mereka menghadapi Mengalami sakit patah hati hati, gitu. ya. Tapi ketika mulai berpacaran itu kan satu paket ya. Betul, resiko itu tuh betul. ada gitu. Iya. Bahkan kita aja yang udah menikah kan tetap ada momen mungkin kita lagi ada momen kecewa sama pasangan. Iya, Itu tuh benar. satu hal yang memang mau nggak mau dia harus bisa jalanin Iya. dan kita cuma bisa dampingin sih. Iya. Iya kan? Tapi Iya. dampinginnya juga bingung, Ca. Iya. Maksudnya gue pernah ngalamin ya waktu itu Mima, gue mau tanyain takut dikiranya kepo, mau gue nggak tanyain takut dia kenapa-napa, gue mau buka kamarnya takut dia nggak suka, gue mau diemin takut dianya melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Jadi serba salah tuh. Iya, iya. Masuknya kapan nih, Iya. diperluinnya kapan nih Iya. gitu loh. Padahal lo bukan Raisa ya. Apa tuh? Serba salah. Apa lagi salah? Apa lagi salah? Iya, Jadi lu waktu pas Mima pertama kali patah hati, Nah, Mima pertama kali, jadi mungkin tiap orang beda, tiap anak beda-beda nih. Dia pertama kali patah hati tuh kayak nggak kenapa-kenapa, kayaknya dia ikhlas-ikhlas aja. Justru seminggu setelah itu tuh, jadi dia uring-uringannya. memendam perasaannya dia Nggak trying to tahu be okay. juga, nggak ngerti juga. Mungkin awalnya emang kayaknya udah harus putus deh, ini udah gini-gini gitu. Tapi mungkin setelah dijalani hari-harinya, mungkin ngerasa kosong kali ya yang tadinya ada, ya kan. Baru kerasa, oh iya gue mau curhat nggak bisa sama dia lagi ya, mungkin gitu ya. Oh, gue mau pergi ke sini. Ngajak siapa ya, kemarin sama dia, sekarang sama siapa. Mungkin setelah dijalani baru dia Biasa. ngerasa gak enak juga ya gak ada dia gitu kali ya. Iya, Jadi gue kaget juga tuh, loh katanya kemarin pakai gak nangis, apa-apa. pakai nangis apa gimana? Pakai tapi nggak langsung pas putusnya. Jadi makan waktu dulu ya. Reaksinya tuh tiap anak beda ya. Bener kata Eca, cuma bisa ngedampingin sih. Iya, iya. Cuma karena setiap anak karakternya beda, kadang-kadang kita orang tua juga, apalagi anak pertama ya, bingung nih, aduh gue mau ngomong apa ya gitu. Iya. Terus aduh mau bereaksi apa ya, Iya. gimana nanyanya nih Iya. gitu Dan kan. Akhirnya- kita kan sebenarnya walaupun mereka nggak cerita, kita tahu ya bahwa Iya. oh dia lagi nggak oke melewati nih. fase yang sulit. Lo akhirnya saat itu apa yang lo lakukan sama Mima? Kayak misalnya yaudah deh nanya aja, Mim udah makan, atau Mim are you okay? Iya, iya. Apa Iya, nih iya. apa ya maksudnya pendobraknya ke awkward yang terjadi antara
lo sama anak-anak? Gue ngikutin dia akhirnya. Awalnya kan dia yang bilang kalau dia putus, terus nggak apa-apa. Terus seminggu kemudian, aku mau nangis di kamar bunda boleh nggak? Terus nangis lah di kamar gue ya. Aduh lega gitu dong. Saat dia nangis. Lega tapi hancur banget sih rasanya. Iya kan, itu Aduh hancur berantakan banget rasanya liat anak gue nangis patah hati gitu. Tapi ya udah, ya lebih seneng sih karena dia mau gue dampingin. Terus habis itu udah dia pengen sendirian. Waktu itu pernah gue masuk kamarnya Mim gitu. Aku lagi nggak pengen ditemenin. Oh ya udah, gue mundur gitu. Terus nih kapan lagi ya nanyanya berapa lama nih dia mau di kamar gitu kan. Terus gue chat, Mim kalau butuh bunda bilang aja ya gitu, bunda di kamar ya gitu. Ya udah ngikutin dia aja tuh. Aku lagi nggak pengen ngobrol, aku lagi nggak pengen ngobrolin itu gitu. Kadang-kadang gue tanya, tapi tapi gue tanya terus sih, Mima gimana perasaannya hari ini, ada yang pengen diobrolin? Pokoknya tanya-tanya kecil pasti ada ya. Iya tanya-tanya kecil, gue pengen dia yang ready aja gitu untuk cerita ke gue, karena memang mungkin emang ada masanya dia lagi nggak pengen ngomongin itu gitu. Ya udah gue ngikutin aja sih. Si Kika juga gitu sih. Udah pernah putus cinta kan? Pernah ngalamin, dan alhamdulillahnya gue bersyukurnya tuh dia cerita. Ya kita harus pandai-pandai menutup perasaan ya. Kadang-kadang dalam hati kan yang gitu kan ya. Oh gitu. Padahal di hati wah disik gitu. Rasanya kan, maksud gue siapa sih ibu yang tega nggak patah hati gitu. Bener. Tapi ya udah kita hargain dia cerita. Ya udah gue paling cuman bisa ya itu, pokoknya anytime mau cerita mama ada. Kalaupun belum siap mau cerita nggak apa-apa. Apa yang dibutuhkan untuk ngerasa lebih enak, mau tidur, mau makan enak, mau apa itu aja sih. Dan bahkan yang paling sering gue tawarin makan enak sih, mau ini nggak, mau beli makanan nggak? Betul. Dan bahkan gue sih waktu itu nawarin kalau mungkin kamu ada yang nggak nyaman cerita sama mama dan kamu mau cerita ke psikolog misalnya, boleh loh, nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa ngeluarin perasaannya. Gitu. Iya, itu yang penting ya. Gimana caranya menguraikan atau memvalidasi perasaan dia yang memang jangan sampai mendem. Itu yang ngeri kan. Dan gue sempat ngobrol sih waktu itu sama psikolog juga gitu kan. Gimana nih ya menghadapi anak patah hati? Ya memang ini adalah satu proses yang harus dia jalani sendiri. Gak bisa kita ambil rasanya, gak bisa di skip. Dia harus melewati proses itu, dan kita yang bisa kita lakukan adalah memastikan kita tuh ada buat dia dan dia tahu itu. Jema tuh pernah, dia waktu itu belum pacaran, tapi deket sama cowok. Terus udah gitu deket sama cowok, Jemanya udah suka, Jemanya dipepet udah suka, terus tahu-tahu tuh cowok gebet cewek lain. Jema di situ nangis tuh, nangis sedih lah, kayak ya semi patah hati. Saat itu gue kesel, cuman masih yang ya udah oke sabar, saya masih ya udah sedih sih ngeliat anak gue. Itu lo kesel, Aryo gimana tuh? Aryo masih diem aja, dia diem. Aryo kan berusaha untuk diem gitu, terus yang udah sayang, udah it's okay sayang, iya nyebelin sih dia gini ya, pokoknya gue apa yang dia rasain gue validasi ya. Waktu itu yang respon yang pertama kali marah JJ. JJ tiba-tiba gini, rasanya pengen aku tonjok anak itu gitu. JJ aduh rasanya aku pengen tonjok anak itu katanya gitu. Cuman gue merespon waktu itu, waktu itu kondisi gini, orang yang sama nih setelah beberapa lama kan udah nggak sama Jema, udah nggak deket sama Jema, udah agak jauh. Terus kok end up-nya dia jadi waktu itu pernah sekali Jema nangis, itu yang paling gue nggak akan pernah lupa. Itu gue rasanya tersayat-sayat, bahkan gue sampai marah karena dia nangis banget. Kenapa? Gue pikir gitu, iya dia gini, dia nyebelin banget. Gue pikir udah perkara nyebelin, tapi ya udah deh sedih ngeliat Jema nangis ya. Tapi ternyata Jema panjang ceritanya. Jadi Jema bilang, iya jadi tahu nggak mami, dia posting foto aku, jadi di waktu itu di jemputan lagi ada acara rame-rame kan satu sekolah. Jema di sini, di belakangnya anak itu posting foto dia, jadi middle fingerin Jema dari belakang. Ini di Jema nih, palanya Jema, dia middle fingerin Jema gitu, terus dia posting. Maksudnya apa ya? Kayak itu gue marah banget, marah banget. Terus lo gimana? Karena maksud gue ini udah nggak lucu. Lo udah menggunakan sosial media lo untuk menghina anak gue. Itu gue bukan perkara lo pernah nyakitin anak gue, enggak. Ini udah penghinaan. Ini penghinaan buat gue.
gue kontak orang tuanya. Oh iya. So sorry banget, gue sebenarnya nggak pernah mau ikut campur urusan anak-anak. Tapi mohon maaf, gue sama laki gue marah banget lihat postingan ini. Ini postingan anak lo. Anak lo posting middle finger, anak gue di middle fingerin. Terus udah gitu, kalau nggak salah tulisannya FUCK deh. Oh bener-bener maksudnya ke situ ya? Iya, di posting dan ini anak gue dan anak gue nangis. Mohon maaf banget, gue bukannya mau ikut campur urusan anak-anak, tapi gue sebagai orang tua, gue dan laki gue sakit hati banget. Marah sekali. Gimana respon orang tua? Minta maaf banget sih. Anaknya nggak minta maaf malu? Anaknya minta maaf ke Gemma, terus udah gitu ya udah beres ya abis itu gitu pokoknya. Itu yang mutusin siapa Nji? Kan tiba-tiba nggak jadi aja karena emang belum pacaran, jadi pokoknya nggak baru deket itu baru deket, terus tiba-tiba cowoknya deket sama cewek lain lagi. Gitu terus pokoknya karena Gemma cerita sama gue perkara pokoknya Gemma deket sama gue tuh cerita, terus ya pasti gue masih nggak mau merespon, itu kan urusan cinta ya. Tapi once dia posting itu gue marah banget, gue lu ngebayang ya rasa mendidih dan kebakar banget gue. Laki gue juga marah banget waktu itu. Ini kan kayak anak gue diinjek-injek ya, dan itu gue waktu itu akhirnya udah hubungannya baik-baik aja, diminta maaf, dia juga anaknya ditegur sama orang tuanya. Buat pelajaran ya. Iya, urusan patah hati atau hubungan yang kandas itu another thing. Tapi lo tuh being nggak sopan dan orang itu hal berbeda. Iya, gue poinnya lebih ke situ. Gue gue pas yang dia orang Gemma nggak jadi sama dia, udahlah gue bilang udahlah sedih lah Gemma, tapi udah sayang it's okay gitu ya, lo harus melalui ini. Tapi pas once dia Gemma nangis kegerungan gara-gara ini, wah gue marah banget gitu. Tapi apa sih yang kalian lakukan untuk menghibur anak-anak yang patah hati? Kalau zaman dulu orang tua kita kan udahlah orang masih muda, masih banyak yang jangan pacaran. Jangan pacaran mau sakit hati gitu kan. Kalau sekarang apa sih yang dilakuin? Lu udah pernah belum anak lo patah hati? Syabila tuh pernah putus, tapi kalau gue melihat dia broken heart sih, kalau gue comparing sama masa lalu gue ya, cuek ya. Dia tuh mungkin yang pertama adalah waktu itu Syabila pacarannya masih zaman pandemi, which is mereka nggak pernah ketemu. Jadi kayaknya nggak terlalu attach. Begitu udah selesai pandemi ketemu ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang ada di kepalaku gitu. Dia berharap seru gila apa pokoknya dia punya bayangan sendiri lah tentang gambaran bentuk relationship yang dia harapkan seperti apa. Tapi anaknya baik, pokoknya suka lah. Baby tuh yang gue deg-degan adalah aduh anak gue pertama kali pacaran nih pasti baby bakal ABC juga. Ternyata enggak, karena baby happy gitu, anaknya baik banget, anak rumahan, terus ibadahnya juga bagus. Pokoknya happy lah, gue udah tenang. Tapi ternyata begitu ketemuan mungkin nggak sesuai dengan harapan. Jadi begitu kelar, Syabila justru rilis. Kenapa? Karena dia nggak mau memaksakan hubungan yang mungkin gitu loh, namanya juga masih muda ya, kan mikirnya simple aja. Aku cuma pengen seru gitu loh. Ternyata cocoknya virtual aja ya. Gitu. Jadi koneksinya lebih erat sama internet. Jadi gue ngeliatnya kayak Syabila sih nggak patah hati kak, putus kak. Terus gue, aduh jangan-jangan takutnya dia nggak siap untuk cerita. Terus dia mendem karena Syabila termasuk tertutup. Jadi kita mesti pintar ngorek-ngoreknya kayak gimana. Tapi sampai berapa lama dia masih bisa ngadepinnya santai. Tapi ada satu ketika kayak, Bun kok aku tiba-tiba sedih ya gitu. Sedih kenapa? Ya sedih aja, maksudnya kok dia kayak merefresh hubungannya kemarin tuh kok jalannya ternyata begini ya gitu. Tapi sedih. Tapi kalau dibilang broken heart kayak gue dulu jauh gitu loh. Jadi gue beruntung di situnya, dan gue sih berharap Syabila kedepannya juga jangan sampai broken heart kayak gue. Jangan deh gitu maksudnya. Aduh ngeri banget ya broken heart zaman dulu tuh kayaknya itu terlalu bucin. Mungkin karena kita dulu broken heart kayak gitu, jadi kita takut anak kita gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya tadi ya lo bawa doa deh sampai. Soalnya kan anak nih misalnya sakit hatinya level 10, kita tuh 20 loh gitu. Ya kan nanya lahirin. Lo nanya apa tadi?
Menghibur. Menghibur. Gimana menghibur? Ya kalau sebenarnya itu sih yang bisa dilakuin. Yang penting dia tahu kita ada buat dia. Betul. Terus juga buat gitu gue yang sih. penting juga adalah kita memvalidasi perasaannya sih. Gitu. Karena mungkin di kepala kita elah gini doang sampai begini. Tapi dia buat beda. dia itu It's a big dunianya thing. dia gitu. Iya, Seperti dulu ketika gue di bawah shower nangis-nangis gitu. Mungkin kalau ibu gue tahu dibilangin ngapain sih air mahal gitu kan ya. Buang-buang air gitu kan ya. Toren apa kamunya Ember gitu kan ya. Bayarannya mahal gitu kan ya. AC nyala mulu dari kamar. Tapi saat itu gue rasain ya begitu gitu. Jadi ya udah gitu, berusaha untuk nggak ngejudge, memvalidasi, sama yang paling penting dia tahu bahwa kita tuh selalu ada dan kita siap untuk ngedukung apapun supaya dia feel better. Iya, karena yang paling itu. sulit buat gue, menurut gue ya, yang paling sulit ketika putus cinta, kita bicara bukan berikan harta atau nggak berikan harta ya, tapi ketika putus cinta yang paling berat itu adalah melalui hari-hari sepi. Iya. Sendiri biasanya ritualnya mereka bangun tidur, tadi mereka Mima ya. Tidur terus mungkin bisa sleep call ya gitu kan. Terus ada yang nanyain kamu udah makan apa belum, terus bilang tiba-tiba tuh. gone. Iya. Nah itu kekosongan itu tuh yang menurut gue krusial banget. Keluarga atau orang tuh harus hadir gitu loh. Artinya benar. ya mungkin gampang di mulut ya, tapi buat orang tuh masa grievingnya atau menghadapi kesedihannya beda-beda. Betul. Yang mana ya, yang penting dia harus tahu bahwa kita tuh bisa mengisi kekosongannya. Betul. Jadi jangan sampai kosong walaupun dulu. kita nggak bisa gantiin kan, nggak mungkin ya tiba-tiba yuk sleep call sama papa gitu. Kamarnya sebelah. Sleep call sama mama jam 9, mama udah tidur. Aku masih on dia. Terus ngeliat bapaknya, karena kita juga nggak bisa menggantikan gitu. Tapi paling nggak kita tuh bisa memastikan Ada buat bahwa mereka. kalau kamu butuh kita tuh akan Sleep call sama Om Baby lah, jam 7 pagi tidurnya. biar agak jauhan nih. Dijabanin kok. Dijabanin kok sama Iya, Om Baby ya. Nah, Monca, lu sama gue sama nih. Kita punya anak laki yang udah pacaran. Nah, gimana tuh kalau Baraka anak belum gimana pernah ya? patah hati nih kayaknya, baru Gue takut kali itu ini. dia. Baru Pertama pacar ya. Udah. Belum ada experience Ini patah justru hati. obrolan kita kali ini tuh membuat gue terinspirasi untuk kayak gue sih ngobrol deh sama anak-anak gue, terutama sama anak laki gue, bahwa ternyata kalau kalian putus yang sakit itu bukan cuma pasangannya, tapi bisa juga ayahnya, ibunya gitu. Jadi putus ya putus aja, jangan menyakiti gitu loh maksud gue. Tapi nggak cuma laki sih Monce, kan yang mutusin bisa cewek juga kan. Makanya sama anak-anak kayaknya perlu dibahas gitu loh. Kalau ini tuh anak orang loh, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya gitu. Jadi kalau putus atau kamu nyakitin dia, yang sakit hati itu bisa jadi sekeluarga. Kayak tadi gue cerita jadi aku pengen tonjok rasanya anak ini gitu. Kebayang sih. Dan gue juga selalu ngobrol sih sama anak-anak bahwa bukan cuma masalah patah hati ya. Misalnya ada cowok suka sama dia, nggak deketin dia, terus dianya nggak suka. Itu juga kita jangan jahat deh sama orang gitu. Kalau ada yang suka, ya udah kita syukuri aja ada orang yang suka sama kita. Masalah kamu nggak suka dan nggak mau itu hal yang lain. Tapi nggak membuat kamu boleh ngenyek atau jahat. Apa maksudnya itu kan manusia. Ya ada keluarganya juga, ada apa gitu. Tapi gue pernah bilang sama Jema, ya udah just be nice. Waktu itu ada yang suka sama dia, just be nice. Tapi aku takutnya kalau aku be nice dia salah tangkep. Bener juga kan? Ya kan kita nggak tahu ya gitu. Maksudnya cuma maksudnya be nice, cuma mau oke kita tetap temenan. Tapi salah tangkep dia tetap mepet. Gak bingung lagi kan tuh gitu loh. Mungkin menolak dengan Halus, iya. Jadi tuh sebenarnya dulu pernah pacaran tuh sebelum sama yang ini, tapi cuma sebentar, cuma berapa hari apa berapa minggu gitu. Buset deh, berapa minggu. Jadi waktu SD pacaran lucu, terus gimana rasanya kalau aku udah enggak, terus gimana? Ya udah gitu. Jadi masih itu nggak pernah gue itu. Cuma memang sekarang tuh, aduh gue takut banget ya mesti ini anak gue pacaran udah 7 tahun, pemirsa. Itu kalau KPR udah lunas ya anjing. Dan lo beda. Kan gue juga ya kayak tadi lo bilang, Ca. Anak-anak kita patah hati. Kita juga ikut patah hati kalau deket sama pacarnya anak kita kan. Kita juga merasa kehilangan ya kadang-kadang dia main kesini kok udah gak pernah nongol nih bocah gitu kan ya. Aduh, aduh kalau udah pacaran kelamaan terus gue ngebayangin sih jadi lagi. Rasanya tuh gini, boleh nggak episode ini di skip? Udah langsung ini pernikahan aja gitu ya Monce ya. Ini doa yang gue gak pernah putus setiap malam. Tuhan jauhkan anak gue dari kisah cinta yang menyakitkan gitu loh. Tapi setuju sih gue, anak-anak tuh mau cewek mau cowok treatmentnya tuh memang harus dibekali dengan value bahwa
niat kamu berhubungan atau kenalan dekat atau pacaran lah kita sebut gitu ya, adalah untuk saling belajar. Belajar gimana sih mendewasakan hubungan, nyelesain masalah dan lain sebagainya gitu loh. Dan ketika putus artinya kamu gagal sebagai pasangan gitu loh. Tapi jangan don't be a heartbreaker untuk anak orang gitu loh. Karena menyakitkan pasti buat keluarganya ketika lo harus putus dengan cara-cara yang enggak punya value gitu, dengan selingkuh lah atau kasar di KDRT gitu atau pelit diporotin atau kan bayangin gak sih lo, amit-amit ya jangan sampai gitu, knock on wood gitu loh, kita harus ngedenger anak kita udah ya putus cinta tapi ada embel-embel lain, misalnya dia di using gitu ya dalam hubungannya, terus atau di abuse amit-amit nauzubillah gitu sampai, atau apa segala macam. Kan hancurnya kita sebagai orang tua tuh gila banget. Makanya perlu sih menurut gue anak cewek sama cowok kita tuh untuk tahu bahwa ini tuh bisa berimpact kemana-mana dari hubungan kalian gagal tuh lo harus tahu konsekuensinya. Nih produser kita menulis, kalau zaman moms muda dulu apa sih yang kalian mau denger dari orang tua waktu kalian patah hati pertama kali gitu kan? Maksudnya udah beda zaman kan ya. Kalau mungkin kita dulu orang tua kita mah jarang tahu kita patah hati ya, orang kita pacaran nggak boleh, banyak backstreetnya, aduh gitu kan. Gue sih kayaknya tahu ya, yang jemput udah ganti lagi gitu kan. Paling gitu. Cuma gini, kalau ngomongin soal mungkin kita dulu kan treatment kita seperti kita men-treat diri kita saat kita patah hati seperti ini. Terus saat anak kita patah hati kita mulai ngajarin nih, ya udah kamu jangan kayak gini, udah jangan gini gitu. Gue inget banget ini bener-bener udah beda zaman ya, dan anak-anak sekarang tuh gue salut sih, emang bener-bener beda sama zaman kita dulu. Gue suka bilang gini, kalau dulu kalau gue punya pacar dan gue tahu ini arahnya akan keputus gitu kan, terus misalnya ini kayak eventnya waktu gue nangis gegerungan itu aja, gue sakit hati, gue disakitin, gue tuh udah punya backup. Backup pacar? Bukan pacar. PDKT. Backup aja udah ada backup. Pokoknya ada hubungan tanpa status seret. Nggak boleh putus. Jangan kasih kendor. Dulu tuh gue gitu. Pokoknya mau gue secinta apapun, ya kan lu pakai. Lu ada backup aja patah hatinya sampai kayak gitu. Iya, makanya keterlaluan ya gue dulu. Iya maksudnya gini, sebelum, karena itu supaya nggak patah hati keterlaluan, lu bayangin kalau nggak ada backup kayak apa. Tapi susah kalau kayak gue. Sebentar, adik-adik jangan dicontoh. Ini kita cuma cerita pengalaman kita nggak semuanya benar. Dulu contoh, gue ada pokoknya pacar yang gue sayang, pokoknya apapun deh gue yang mau, gue yang nggak suka-suka amat, yang cinta-cinta amat sampai gue cinta. Kan kita udah nangkep gelagat ini, kayaknya gue bakal sakit hati sama nih orang kurang ajar nih. Gue ini apa? Oke baik, sebelum gue sakit hati banget, gue udah mulai ada backup. Jadi buat pegangan gue, kalau nih tetap nangis gegerungan, tapi at least gue ada pegangan. Jadi gitu lo tuh gampang patah hati, tapi gampang jatuh cinta ya? Enggak jatuh cinta, tapi at least ada pegangan, ada rebound ya kalau anak zaman sekarang. Terus kan gue cerita ada lagi rebound. Pelampiasan gitu. Ibarat kata pelarian. Gue cerita dong sama anak gue gitu. Kalau mami dulu karena mami takut mami nggak mau sakit hati, mami tuh biasanya kalau udah sebelum lo kasih ide. Gue kasih ide dong. Kata anak lo, mami nakal. Jangan sedih. Maknya anak gue langsung gini. Mami. Enggak banget loh mami. Enggak banget loh mami tuh begitu. Nah daripada kamu patah hati nak, ya udah kamu dekat aja. Mami. Enggak banget. Iya benar. Udah gue mah red flag tetot udah mana gue. Tetot. Buat anak gue tuh. Bukan red lipstick. Bukan lagi gue red flag tetot gitu. Karena gue tapi ya enggak lah mami. Kita nikmatin aja patah hatinya ya. Iya. Bisa cari lagi. Mau dulu. Tapi gue kalau tadi pertanyaannya Angie ya, kalau zaman kita patah hati dulu, apa sih yang diharapin dari orang tua? Iya, lo berharap apa nyokap lo? Cuma berharap dipeluk aja sih. Iya sih, gue setuju. Sebenarnya gaya bahasa kita dulu bukan. Nah kenapa sayang? Gue sama bokap gue tuh lumayan gitu. Soalnya gue cerita ini, tapi bokap gue selalu bisa ngasih point of view yang simple tapi kena gitu. Tapi sebenarnya gue cuman kayak dipeluk atau tahu mereka ada buat gue dan mereka di sisi gue. Gak pengen dinasehatin, dikasih masukan juga. Gue juga udah tahu ini gagal gitu, gue dinasehatin. Kalau berjalan baik agak gagal gitu kan ya. Terus dimarahin lagi sih pakai pacaran. Berarti kalau apa yang diomongin sama Echa ini harus jadi
apa ya? Jadi bukan patokan sih, mungkin bisa kita pakai untuk ngedidik ke anak kita atau nge-treat anak kita pada saat patah hati. Udah, lo nggak usah banyak ngomong dulu. Iya, diem aja ya. Lo peluk aja dulu Iya, anak lo. Biarin dia selesaiin dulu perasaannya. Nanti udah clear, udah zero emotion, baru Baru duduk. ngobrol. Iya, memvalidasi aja sih Iya. benar tadi. Karena sebenarnya gini kan, yang namanya juga remaja, kita belajar, kadang-kadang kita mungkin deket sama orang yang ternyata nggak hijau forest banget gitu ya, nggak hijau. Ya kan kalau sekarang kan hijaunya hijau kayak hutan gitu ya, mungkin salah pilih Iya. gitu. Namanya juga masih remaja, Betul. mencari-cari kan ya, dan sebenarnya ya itu proses belajar kita, dan kita tahu keputusan kita kemarin salah, Iya, kita iya. being emosional, kita nggak bener gitu. Iya. Jadi ya yang nggak perlu ditunjukin lagi salahnya di mana Iya, gitu. betul. Itu kan kalau kita pemikiran Sebagai Elin. anak-anak ya. Iya, pemikiran Elin kita sebagai ibu, kita udah tahu nih karena Iya. punya pengalaman dulu sama orang tua kita. Tapi lo punya pengalaman nggak, Oto, Brasko, Maskar, ketika anak kita lagi patah hati, cowok tuh bapak tuh cenderung gimana sih? Oh, Brasko lebih dulu bilang sama gue waktu tahu awal-awal anaknya pacaran, duh aku takut banget loh. Anakku patah hati tuh takut banget. Brasko paling takut anaknya patah hati. Iya. Anak cewek. Kebalik nggak Iya. sih? Maksudnya Brasko atau Cewek, Brasko? Anak cewek. Anak Iya, cewek, anak karena cewek, cewek iya. tuh bapaknya kan Iya. first Iya. love-nya anak Iya. perempuan ya. Jadi Iya, dia kayak takut banget sih. patah hati. Kalau Oto gimana Oto tuh, responnya? gue kan dulu awalnya takut ya, karena Oto kan kayak baby lah Iya, ya, iya, gitu. iya, iya. Samurai itu Iya, iya, kayaknya bakal protektif Iya. banget. Tapi surprisingly tuh enggak loh gitu, dan Iya, ya. dan bahkan dia sangat menghargai gitu ketika misalnya anak gue cerita lagi ada masalah sama pacarnya, malah Oto yang bisa bijak untuk it's okay, ini kan hubungan kamu, kita respect selama Iya. kamu, malah bisa bijak sekali Iya, gitu. iya. Mungkin salah satunya karena sering diobrolin. Iya, benar-benar. Iya, Betul. sering diobrolin gitu. Oh. Jadi bisa chill banget gitu. Iya, gue juga Iya nggak kaget sih? loh. Gue ngerasa Baby dulu juga kayaknya, aduh, wah, gue bakal ngalamin kayak gue dulu nih, bakal dapet bapak yang overprotective nih. Takutnya Iya. anak gue juga dapat perlakuan overprotective Iya, dari baby karena sebelumnya tuh banyak kekhawatiran dan ketakutan yang udah terlalu digaung-gaungin. Tapi begitu pada prakteknya kok ternyata, gitu misalnya Syabila cerita, "Pah, pas tadi malam aku berantem sama Davin. Soal apa sih, Kak?" "Iya, Pak, masa dia nggak percaya?" Aku bilang, parah banget yang receh gitu. Aku tuh udah bilang, Pak, itu tuh Beatles misalnya begini-begini terus. Beatles. Iya, misalnya debat masalah Beatles itu terus apa lagu debat. Dia nggak percaya, Pak. Aku udah bilang, kamu nggak percaya. Aku bilangin papa aku tuh pernah ngomong, Kak, nggak usah bawa-bawa papa ya. Gitu. Iya, ngapain kamu bawa-bawa papa gitu dalam hubungan kamu, Kak? Davin pasti sebel loh papa dibawa-bawa. Jangan, kamu nggak usah bawa-bawa papa. Kamu debat-debat aja sendiri gitu. Jadi gue ngeliat kayak, iya ya, ternyata baby tuh bisa menempatkan bahwa hubungan lo ada masalah, entah itu works atau lo punya putus atau segala macam, dia tetap bisa menempatkan diri bahwa kalau anaknya salah ya salah gitu loh. Dan itu amazing buat gue. Kalau Aryo, ini kan sekarang tuh pertama kali Jema pacaran serius ya. Kalau maksudnya pacaran benar. Kalau kemarin-kemarin kan cuma cinta, ya selewat yang itu doang lah, naksir tapi nggak pacaran. Jadi kalau dia lagi Jema lagi sebel banget aku gini. Laki gue pasti respon pertama, oh rese ya? Gitu. Baru pertama kali Iya, Aryo ini baru mulai ya. Orang pertama kali kenalan sama cowoknya aja tuh waktu diajak. Sengaja gue bawa Oto. Jadi pertama Biar nggak kali awkward. nih, Moms, gue Jema mau ngenalin pacarnya supaya gue udah mikir nih, aduh gue takut laki gue soalnya kayak gini. Laki gue kan kalau yang kalian kenal kan ngobrol aja pendiam, tapi ngobrol aja. Tapi dia tuh kalau misalnya dalam situasi yang dia nggak suka atau dia awkward, dia tuh akan kenceng. Aryo tuh kenceng, tapi kan karena lo nggak pernah ngadepin Aryo yang itu kan. Nggak pernah gue ngeliat Kalau Aryo, pemandangan itu. momen yang awkward, ini momen anaknya punya pacar. Tapi anaknya- Brasko juga loh. Brasko kan ngobrolan banget ya, orangnya lebih ngobrolan dari gue. Tapi kalau ada pacar-pacarnya anak-anak gue tuh dia diem kaku. Iya. Aryo tuh kan awkward banget, bakal awkward dan diem gitu. tegang gitu, bisa tegang. Makanya gimana gue udah mensiasati dengan, oke gue telepon Ca, ini mau ngajak makan nih, gue gini mau ketemu pacarnya Yuk Jema nih. kita makan bareng-bareng. Tolong dong ikut. Kita ajak aja pacarnya juga. Jadi gitu. Oto aja. Untuk mencairkan suasana, gue ajak Oto. Gue nggak ikut. Dia nggak Oto ikut. ikut. Jadi Oto yang nanya-nanya. Oto, Kika sama pacarnya.
sama pacarnya JJ gue bawa. Kocak banget. Jadi Atau gini, gua- jadi kamu supaya- kapan naksir sama Jema? Jadi semua. Dari pertama Iya, ketemu Brasko boro-boro. naksir enggak? Enggak, kok enggak? Enggak om, ya om. Semuanya salah terus Jadi jawab. gue bawa Oto. Pokoknya Oto harus ikut karena untuk mencairkan Dan suasana. akhirnya sukses. Sebenarnya nggak tergolong sukses Iya. juga. Tapi paling nggak pertemuan pertama nggak stres lah ya. Karena lagi gue kenceng. Oh, jadi tetap nggak berhasil tuh. Otot Lumayan lah. tidak bisa mencairkan karyo. Gue nggak bayang kalau nggak ada Oto lebih gila lagi sih. Iya, bakal Terus awkward banget. udah gitu gue kan bilang gini, Jema gimana kemarin? Aku sebelum ketemu udah briefing. Nanti ada namanya Om Oto. Dia tuh suka gangguin. Iya, Jadi takutnya kena mentalnya bukan nama Mario, Om Oto. Terus udah tuh, tapi berikutnya udah ketemu, udah ngobrol. Tapi memang kalau lagi ketemu sih banyak gue yang ngobrol kan, yang ngajakin ngobrol. Iya. Iya, engage gue in a juga. conversation. Iya kan? Berarti Sama, sama Indra Brasko. juga gitu. Jadi Aryo tuh jarang ngajak ngobrol, tapi at least dia Sekarang masih begitu, Nji. masih lebih banyak gue. Kayak ada barrier lah ya. Iya, iya, Kayak ada barrier. Mungkin bukan barrier ya. Kali Jadi berarti sama mungkin nih. ini kali. Aneh banget sih. Terus Brasko kalau bisa gitu lagi loh. ke rumah, kalau dia maskar gue masih agak gitu. karena kan dia maskar kayak tiba-tiba bingung mau ngomong apa, nggak tahu harus nanya apa. Iya. serius. Gitu. Padahal kan dia Kerjaannya laki lo kalau dimanapun gak bisa mingkem. Oh, sampai waktu itu pernah Gila. lagi sama Oto di mobil, sampai Oto ngomong gini, Bras, nggak apa-apa loh kalau kita saling diem-dieman. Kalau lagi ngapain ngobrol Karena kan dia tanya terus gitu kan. Oto sampai, Bras, nggak apa-apa loh kalau kadang-kadang kita diem-dieman. Orang ngomong gitu. Kayak buka Brasko topik kan melulu, buka Brasko. topik melulu. Iya, bener, bener. Tapi kalau sama pacar-pacar anak-anak gue Serius? itu kayak kikuk, bingung banget dia mau nanya apa. Sampai kalau mereka ke rumah, pacar-pacar anak-anak gue ke rumah, dia lebih baik di kamar loh. Sampai gue, Bras, keluar dong, nggak enak disapa. Itu kan dia kesini pasti pengen kenalan sama kebalik kita sama baby. gitu-gitu Iya. kan. Iya sih, Aryo kan kalau lo ketemu kalian, ketemu yang lain kan, woi, Iya, apa kabar? iya. Kalau ketemu pacar anak Mungkin kayak ada apa ya, mau jaga Nggak jarak mau dulu. attach, Iya. takutnya nanti kenapa iya kali bisa jadi. Kalau Aryo ketemu kali pacarnya, Males gue gitu nanti kalau halo. putus gitu. Hai, dari mana? Kaku. Iya. Kaku Iya. sama Brasko juga kaku. Iya, Kenapa itu ya? tuh gue makanya. Tapi ya so far kalau berantem tuh gitu, misalnya terus sebel gini, wah rese ya, gini rese. Enggak sayang, enggak papi, enggak maksudnya enggak gitu. Gue ya udah gini ngeremet, tapi abis itu kalau dia emang kenapa? Iya abis tadi Jema gini. Tapi ntar ada gini, ya wajar lagi Jem kalau dia tuh gini. Jadi tetap gue ajak realistis sini yuk gitu loh. Iya, Lo iya. jangan Tapi kalau gila Mima, ya. Mima begitu. di rumah lagi curhat, nggak ada pacarnya nih, lagi curhat sama Brasko. Ditanggepin. Iya. Sama Aryo juga gitu. Iya bisa Itu nggak mau attach realistis. kali. Nggak mau attach. Iya kali ya. Takutnya putus Iya, nanti bener-bener. jadi kayak ngerasa Iya. kehilangan juga. Iya sih. Ya kan kayak lo Iya. nggak mau miara binatang, nggak gue takut patah hati Iya. nanti ditinggal mati Iya. gitu loh. Paham nggak? Gue tadinya takut kalau gue sama pacarnya Raka, gue Terlalu takut gue dekat. yang kaku. Oh lo yang kaku. Nah ini emang Oh. berarti kan pacaran kan gitu juga. Gue sama pacarnya Raka Santai. gemes. Gemes kayak sama anak-anak yang ke rumah aja, kayak sama anak-anak lo gitu. Iya. Ternyata oke-oke aja. Nah itu masih jadi pertanyaan gue. Brasko sama pacarnya Raka juga, padahal cute banget pacarnya Raka. even Tapi pacarnya- Brasko juga kayak orang bingung mau ngomong apa. Aryo, tapi kalau gue nggak bisa disamain kali ya sama pacarnya JJ karena udah 7 tahun ya. Iya. Jadi kalau sama pacarnya JJ dia udah lebih relax, Iya, udah iya, bisa iya. mana makan yuk gini, udah lebih relax lah. Iya. Ya relax lah kalau Kisha. Iya, udah lebih santai gitu kan. Ya, tapi kalau ngomongin tentang anak-anak pacaran gitu, satu hal juga yang kalau gue tuh selalu ngingetin ke anak-anak ya, secinta-cintanya kita harus tahu loh kapan hubungan ini udah toksik dan harus Udah, bener. berani untuk ngambil keputusan Iya. untuk cabut gitu. Iya. Ya kan gitu, karena apa ya, sekarang ini kan mereka pacaran itu kan saling mengenal satu sama lain. Ibaratnya ini lagi menjajaki, gue sama lo kompatibel nggak ya gitu kan ya. Iya, Nah benar, kalau benar. memang enggak tuh nggak apa-apa loh kalau udahan gitu, nggak iya. harus Setuju. dipaksakan loh gitu kan, belum menikah, belum ada komitmen. Betul, iya. Justru goalnya adalah kalau memang nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Iya, itu Konsep self love mesti ditanemin juga. Iya, betul. Kalau gue selain yang tadi lo sebutin, buat gue yang paling penting itu adalah memberikan penghargaan ya. Jadi walaupun lo misalnya udah putus, nggak usah berkecil hati karena lo tuh nggak sempurna, Iya. karena lo tuh tidak layak untuk dicintain, atau lo gagal apalah gitu. Kadang-kadang kan kehilangan kepercayaan diri itu Iya. membahayakan dia untuk Iya, betul. tumbuh jadi perempuan yang
bertahan di hubungan yang toksik gitu loh. Iya. Itu menurut gue hubungan toksik, kenapa dia bertahan? Karena dia tidak punya self esteem. Itu dia. Dan itu harus didapetin dari keluarga, dari benar, ibunya, dari ayahnya, terutama kalau anak perempuan kan. Jadi gimana caranya supaya dia ngerasa gue punya value, gue layak untuk dicintain, dan walaupun hubungan gue berakhir, tapi gue ini punya value loh. Gue ini punya apa ya istilahnya itu, harga diri lah ya, value gitu loh, diri, supaya kedepannya dia nggak melihat patah hati ini sebagai sesuatu yang gimana, aduh gue nggak layak untuk, gue nggak mau kenal lagi dia sama cowok, amit-amit belok gitu ya, jadi belok, atau aduh gue udah nggak mau lagi deh kenal sama namanya cinta, gue nggak percaya cinta, itu yang bahaya. Cinta Laura. Gue setelah konsep siapin serep nggak berhasil gue tanamkan ke anak gue. Wah, kacau nih, kacau. Mam, sekali lagi ya, itu nggak boleh ini hanya dicontoh ya. sharing ya. Namanya juga coba-coba. Iya ya, kan ibarat kata ini cocok nggak cocok, ini ternyata nggak bisa. Jadi setelah konsep siapkan serep itu nggak berhasil ya, bahkan di mami gitu. Oke, mari kita tanamkan self love yang tinggi. Jadi self love aja, nggak love another gitu ya. Ya itu dia, dan mesti tahu sih maksudnya mana batasan yang ini udah red flag-nya nggak bisa ditoleransi. Itu yang harus harus aware gitu kan. Jangan karena bucin terus akhirnya manut-manut aja gitu. Tapi sweet moms, kalau sweet moms ngerasa, aduh kayak gue nggak siap nih ngadepin anak gue patah hati, nggak akan pernah siap sih. Emang, ya kan? betul. Nggak akan pernah siap sih. Jadi emang harus dihadapin aja. Gue tuh sampai sekarang bahkan tetap nggak siap. Misalnya anak tuh gue terus pacaran lagi, aduh nanti dia putus lagi gimana? Gitu. Tetap nggak akan siap sih. Jadi mau nggak mau, ya udah kita hadapin aja. Jadi pegangan buat anak-anak kita, karena siapa lagi kalau bukan kita, udah gitu aja. Kayak yang Meisha bilang tadi, mengasihi anak-anak kita, dicukupin deh tuh tangki kasih sayangnya mereka, supaya mereka bisa belajar untuk self love. Jadi kalau sampai ada kejadian kayak ya patah hati atau apa, mungkin mereka akan down, akan sedih, tapi nggak berkepanjangan karena mereka sudah mendapatkan cinta yang cukup. Itu sih kayaknya yang penting juga kita perhatiin ya. Supaya mereka nggak merasa harus mencari cinta dari luar. Jadi kalau sampai orang itu kenapa-napa, nggak apa-apa deh, yang penting lu sayang sama gue gitu loh. Sepakat sih. Ya kita semoga kita selalu sehat dan punya energi untuk bisa selalu ada mendampingi anak-anak di setiap episode kehidupannya ya. Sama mungkin sweet moms mulai bawa di dalam doa, walaupun kecil. Anak lo bener apa deh. Lu bawa di dalam doa, semoga dijauhin dari cinta-cinta yang menyakitkan itu. Yang toksik-toksik itu ya. Sanggup gue, takut gue. Ini aja bayanginnya mulai. Asli. Udah ya sweet moms, capek nih kita bahasnya. Menguras energi ya. Kalau sweet moms punya pengalaman atau punya tips juga, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan episode terbaru tayang duluan di mana guys? Di Bye sweet moms.